Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, pendengar Masjid Agung Jami' yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita seluruhnya untuk bisa memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini, di dalam rangka kita bersama-sama mencapai dan menggapai keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama ini senantiasa dilandasi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kebaikan dunia kita dikabulkan oleh Allah, amal ibadah kebajikan kita diterima oleh Allah, ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun saja hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti dia berkeinginan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki kepastian kehidupan, kebahagiaan baik dunianya maupun akhiratnya. Makanya di dalam berbagai macam doa demi doa yang disampaikan oleh hamba Allah senantiasa mengarah kepada keinginan hamba-hamba Allah, kata sekula panjenengan, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat yang merupakan tempat kita yang abadi kelak setelah kehidupan kita di alam dunia ini. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam berbagai macam peristiwa Nabi banyak mengajarkan kepada kita doa-doa yang isinya adalah semacam itu. Salah satu doa yang terkenal, akrab dengan kita, mudah kita ucapkan, dan pasti hampir di antara kita mengucapkan doa yang semacam ini adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksud daripada doa yang semacam ini, hadirin, tidak ada lain adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk mendapatkan hasanah di dunia, ketenangan hidup, tercukupinya rizki kita mendapatkan pasangan hidup yang solihah, kita mendapatkan dzurriyyah, anak-anak dan keturunan yang solihin, kita memiliki teman-teman perjuangan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Walhasil hasanah itu banyak sekali yang demikian ini, yang ujung dan puncaknya ketika di dunia adalah mendapatkan husnul khatimah. Sedangkan hasanah di akhirat, hadirin, yang diimbangi dengan dijauhkannya kita dari panasnya api neraka, permintaan kita kepada Allah. Kita berharap mendapatkan kemudahan ketika di mahsyar. Kita diringankan hisab kita, dicepatkan hisab kita oleh Allah. Diteguhkan dan ditetapkan kaki kita ketika melewati siratal mustaqim. Tapi puncaknya adalah kita mendapatkan masuknya kita ke dalam surganya Allah, dengan mendapatkan ridha Allah, dengan sebab rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah merupakan gambaran-gambaran kebahagiaan yang siapapun dari hamba-hamba Allah berharap mendapatkan seperti itu, hadirin hadirat sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan menyebutkan satu makalah dan ungkapan dari Al-Imam Hamid Al-Lafaf, yang beliau justru mengingatkan kita, manusia-manusia yang tidak mendapatkan hasanah baik di dunianya, manusia-manusia yang tidak mendapatkan hasanah di akhiratnya, sekalipun kelihatannya dia mendapatkan banyak karunia dari Allah, ternyata orang yang demikian ini dibinasakan, dihancurkan, dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ungkapan makalahnya, Al-Imam Hamid Al-Lafaf radhiyallahu anhu menandaskan, "Idza aradallahu halakam ri'in aqabahu bi thalathati asya'a." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan seorang manusia, niscaya Allah akan memberikan 3 perkara kepada orang ini di dalam kehidupannya. Mari kita berhati-hati, hadirin. Jangan sampai 3 perkara ini mengenai pada diri kita. Apa 3 perkara yang diingatkan oleh Imam Hamid Al-Lafaf itu, yang menjadi sumber dan penyebab bencana dan musibah sekaligus kebinasaan seorang hamba Allah dunia dan akhiratnya? Yang pertama, hadirin, yarzuquhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Kata beliau, Imam Hamid Al-Lafaf, manusia yang demikian ini dikaruniai oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah keilmuan, tapi di sisi lain dia dicegah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu adalah merupakan sebuah keharusan bagi kita.
Hadisnya sangat terkenal, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Tetapi apakah seseorang setelah mencari ilmu, apakah berhenti dia dengan ilmunya itu? Dia dengan ilmunya akan bisa membanggakan dengan ilmunya, akan menyombongkankah dengan ilmunya dan sebagainya itu? Ternyata tidak sampai orang itu mencari ilmu, masih panjang hadirin. Makanya kalau panjenengan yang hadir di majelis ta'lim ini merupakan satu langkah yang di samping melaksanakan hadis Nabi, ingin menjadi orang-orang yang tidak semacam yang dikatakan ini hadirin. Kita membayangkan hadirin, begitu Allah memudahkan dia mendapatkan ilmu, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain dia begitu mudah hadir. Ilmu begitu mudah didapatkan oleh dia, karunia ilmu mudah didapatkan oleh orang yang semacam ini. Tapi sayangnya hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sebatas dia mendapatkan ilmu, tetapi kemudian dicegah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Sehingga di dalam kehidupannya, ilmu itu hanya digunakan untuk kesombongan dan keangkuhannya. Ilmu itu digunakan hanya untuk sekedar perhiasannya. Ilmu itu sekedar untuk aksesoris kehidupannya saja. Sedangkan amaliyah, amal apa yang dia dapatkan dari ilmu itu sama sekali tidak ada hadirin. Siapapun di antara kita yang mendapatkan ilmu bukan karena uzur, bukan karena ketidakmampuan dia, kemudian dia tidak melaksanakan ilmu itu adalah merupakan tanda yang pertama orang yang dibinasakan oleh Allah. Orang yang mencari ilmu semacam kita saja masih belum aman hadirin, masih mengkhawatirkan. Apalagi yang kemudian tidak cari ilmu. Nah, kalau sudah cari ilmu aja sudah nggak aman, tetap celaka kalau nggak mengamalkan. Ya kalau gitu, ya saya sudah nggak usah mencari ilmu. Ya malah 2 kali kecelakaannya hadirin. Sudah bodoh, tidak ada ilmu, kemudian ibadahnya pasti salah kalau tidak ada ilmu. Kemudian dia menjadi orang-orang yang 2 kali terpuruk dalam kehidupan ini dengan kebodohannya dan kesalahannya dalam ibadah kepada Allah. Mau tidak mau hadirin, tawarannya cuma satu, harus mencari ilmu, harus menambah ilmu, harus datang di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang dimana diajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan setelah itu kita berharap kepada Allah, Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Allah memudahkan kepada kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu itu. Siapapun yang diberikan ilmu, kemudian dia tidak mampu menggunakannya, dia tidak mampu mengamalkannya, tanda kebinasaan dan kecelakaan yang pertama bagi manusia semacam ini hadirin. Yang kedua hadirin, Imam Hamid Al-Lafaf mengatakan, apabila Allah berkeinginan menghancurkan dan membinasakan seorang manusia, tanda yang kedua bisa kita lihat dalam kehidupannya. Yarzuquhu suhbatas salihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim. Yang kedua hadirin, hamba yang semacam ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenal dengan orang-orang soleh,
banyak kenal dengan ulama, banyak kenal dengan para habaib, para kiai, para asatid, orang-orang soleh. Banyak dia kenal dan dia berkumpul bersama mereka. Yang seharusnya hadirin, ketika dia berkumpul dengan orang-orang soleh itu, dia harus mengambil ilmunya orang soleh itu, akan adabnya, etikanya, tingkah lakunya, apa yang dilakukan oleh mereka menjadikan kita untuk seperti itu. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, seharusnya kita pun akhlak kita juga akhlak yang soleh. Perilaku kita seharusnya juga soleh. Sepak terjang kita seharusnya menggambarkan orang yang soleh. Tetapi sebanyak itu dia kenal orang soleh, sebanyak itu dia kenal ulama, sebanyak itu dia kenal habaib, sebanyak itu dia kenal dengan kiai dan asatid, ternyata tidak membentuk dirinya menjadi orang soleh, tidak menjadikan perilakunya seperti orang soleh. Wa yamna'uhu an ma'rifati hukukihim. Allah kemudian mencegah daripada orang ini mengetahui hak-hak berteman dengan orang soleh, yang seharusnya dia mengambil ilmunya orang soleh. Dia harus berperilaku yang semacam itu, mengambil tingkah lakunya, akhlaknya agar seperti yang semacam itu. Sebab mereka adalah warasatul anbiya, para ulama itu. Sebab mereka adalah pewaris-pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberikan kemudahan berteman dengan orang-orang soleh, tapi ternyata keilmuan kita tidak bertambah, akhlak kita tidak bertambah, banyaknya orang soleh yang kita kumpuli, maksiat kita masih jalan terus. Banyaknya orang soleh yang kita kumpuli, akhlak kita jauh daripada akhlak mereka. Banyaknya orang soleh yang kita berkumpul dengannya, fawaid, faidah, hikmah kehidupan, kebaikan, kita tidak mendapatkannya. Hanya kita malah membanggakan, teman saya Kiai Fulan, teman saya Habib Fulan, teman saya Ustadz Fulan. Oh, Ustadz Fulan itu dulu di pondok dengan saya. Oh, Kiai Fulan kecilnya SD-nya dengan saya. Oh, Habib itu ditarokinya dengan saya. Cuman itu tuh hadirin. Tapi ternyata akhlaknya tidak soleh, perilakunya tidak semakin baik, ilmunya tidak semacam mereka. Sayang hadirin kalau membanggakan cuman semacam itu hadirin. Orang yang semacam ini hadirin, dia diberikan mudah kumpul banyak orang soleh, tapi tidak mampu menyerap kebaikan dari orang-orang soleh. Tanda kedua kebinasaan manusia hadirin. Kumpul dengan orang soleh itu merupakan tombok hati hadirin. Penawar jiwa kita akan menjadi sejuk, dan bukan kemudian selepas dari mereka kita semakin jauh dari Allah, berarti tidak ada gunanya orang-orang semacam kita. Hanya membanggakan bertemu dengan mereka hadirin. Ini yang kedua hadirin. Sedangkan yang ketiga, kata Imam Hamid Al-Lafaf, apabila Allah ingin menghancurkan, membinasakan seorang manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang ketiga pada orang ini. Yaftahu alaihi baba ta'ati wa yamna'uhu min ikhlasil amal. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan seluas-luasnya bagi orang ini pintu ketaatan. Dia mudah ibadah ini, taat ini, ibadah ini,
segala ibadah dijalankan, segala ketaatan luas dia lakukan yang semacam itu. Apapun dia lakukan hadirin, mulai dari yang fardu sebuah kepastian, sunnah-sunnahnya dia jalankan seluruhnya. Namun sayang hadirin, yang melakukan kebaikan ini pun belum aman katanya. Ternyata Allah tidak memberikan ikhlas di dalam dia beramal sekian banyak ketaatan dan amal. Hati-hati hadirin. Siapapun yang sudah melaksanakan amal ibadah kepada Allah, tidak dilandasi keikhlasan dan tidak dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, melatih dirinya untuk menjadi orang yang ikhlas. Apabila tidak demikian itu, ibadahnya karena manusia, ibadahnya riya karena menungso, ibadahnya ujub supaya mendapatkan kebanggaan dari manusia. Manusia yang semacam ini diberikan banyak mudah taat kepada Allah, tapi tidak ada ikhlas sama sekali, merupakan ciri khas yang ketiga, manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu keterangan di dalam kitab Bustanul Arifin, buah karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, ada satu ungkapan hadis dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, aku pernah bertanya kepada kekasihku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan ikhlas itu. Sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman pernah menceritakan bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan ikhlas itu. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Sa'altu Jibrila 'anil ikhlasi ma huwa." Nabi tidak langsung menjawab, justru saya bertanya kepada malaikat Jibril, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Jibril pun tidak bisa menjawab dengan tepat apa yang dimaksud dengan ikhlas. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlas ma huwa." Kata Jibril, aku kemudian bertanya kepada Rabbal Izzati, kepada Allah, Tuhan yang penuh dengan keagungan, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Jawaban Allah di dalam hadis qudsinya mengatakan, yang dimaksud dengan ikhlas itu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Allahu akbar. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku letakkan, yang aku simpan rahasia itu, dan aku semayamkan di dalam hati manusia hamba-hambaku yang aku cintai dari hamba-hambaku itu. Siapapun hadirin yang bisa ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, itulah orang-orang yang dicintai Allah. Itulah orang-orang yang tidak akan binasa kehidupan dunia dan akhiratnya. Itulah manusia-manusia yang pasti dicintai oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, ikhlas itu adalah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku, yang aku letakkan rahasia itu di dalam hati daripada hamba-hamba yang aku cintai. Siapa yang ibadahnya ikhlas karena Allah,
bukan karena yang lainnya. Itulah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menjadi orang-orang yang tidak ikhlas? Kenapa ketika kita melaksanakan ibadah di antara kita agar mendapatkan pujian dari sebagian manusia, agar mendapatkan fasilitas duniawi dan sebagainya yang demikian itu? Sebab siapapun yang ibadah dan ingin menyenangkan sesamanya manusia, sesuatu hal yang sangat sulit, hadirin. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu muridnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, pernah Imam Muzani mengatakan, sami'tu Syafi'iyah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Kata Imam Muzani mengatakan, aku pernah mendengar guruku Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid. Tak seorang pun manusia kecuali dia punya pecinta-pecintanya sendiri, dan juga ada orang-orang yang benci dan tidak suka kepada orang itu. Itu sudah merupakan hal yang wajar di dalam dunia ini, hadirin. Kalau panjenengan melangkah di alam dunia ini, dalam keseharian kita ada orang yang pro dengan kita, ada orang yang kontra dengan diri kita, itu sudah hal yang wajar. Ada yang suka dan tidak suka, sebuah keharusan, hadirin. Sebab kalau kita ingin mencari seluruhnya orang cinta kepada kita, ghayatun la tudrak, sesuatu yang sulit untuk kita capai. Kalau pasti ada yang suka dan tidak suka, kata Imam Syafi'i, fa'il la budda min dzalika falyakunil mar'u ma'a ahli ta'atillahi azza wa jalla. Kalau kita ada yang suka dan tidak suka, maka kata Imam Syafi'i, maka jadilah seharusnya engkau menjadi seseorang manusia yang berkumpul di dalam orang-orang yang taat, golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Sebab kalau kita taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, kemudian Allah memberikan rasa cinta kepada Allah, Allah akan memanggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, engkau pun harus cinta kepada fulan. Jibril pun mengumumkan, wahai penduduk langit, aku Allah cinta kepada fulan, kalian harus cinta kepada fulan. Penduduk langit kemudian meletakkan rasa cinta itu kepada manusia-manusia yang ada di dunia ini, hadirin. Siapa yang kemudian menjadi manusia yang ikhlas, itulah manusia sebenarnya yang sukses dunia dan akhiratnya. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Innal aisha aisyul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.